Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, kita ketemu lagi ya di Titik Balik Perubahan edisi hari Kamis. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, bisa mendapat pemahaman. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Kita lanjutin kebiasaan baik kita ya setiap pagi. Bahas solving ego ya. Ini masih banyak sekali ya pembahasan soal ego. Pembahasan soal ego dan habis ego itu main ya. Habis ego itu main. Dan memang pembahasan soal ego ini atau main ini selalu menjadi yang paling banyak itu di buku-buku Hawking karena ujung dari kegelapan itu adalah awal pencerahan gitu ya. Jadi teman-teman perlu menyelidiki lebih keras ya. Perlu menyelidiki lebih keras, lebih dalam sampai mentok soal ego dan main karena ujungnya itu adalah awal pencerahan. Karena ini adalah sifatnya perjalanan ya. Perjalanan, maka kemudian seluruh yang ditulis Hawking ini harus diperiksa dalam diri masing-masing ya. Harus diperiksa di dalam diri masing-masing sehingga kemudian itu setiap kali pembacaan kita bisa sebut kalam sebenarnya ini. Kalam ini itu memerlukan konfirmasi dalam diri bahwa oh itu saya tahu gitu. Oh itu kemarin saya lihat dalam diri saya. Nah, seperti itu. Nah, silakan dilihat di bukunya ya. Halaman 63 atau mungkin 65 ya di buku aslinya, di PDF saya 63. Kemarin kita sudah bahas bahwa ego itu tidak memiliki kemampuan pada dirinya sendiri untuk memverifikasi untuk introspeksi ya yang Anda punya. Jadi ego itu tidak berbicara soal kebenaran atau kepalsuan. Dalam dunia ego itu hanya berbicara soal apa yang biasa saya lakukan.
Jadi kebenaran bagi ego itu adalah kebiasaannya. Kebiasaan sama dengan kebenaran. Ini level yang lebih tinggi daripada ini adalah bukan kebiasaan, tapi yang dianggap sah. Nilai yang dianggap sah. Nilai yang dianggap sah ini itu sama dengan kebenaran. Keduanya ini bukan kebenaran aslinya. Cuma kan memang ya ini bolehlah kita sebut kebenaran, tapi kebenaran dengan K kecil. Kita harus banyak main kecil-kecil ini. Sama dengan kebenaran. Kebenaran dengan K kecil. Kebenaran. Dan bisa juga disebut kebenaran dengan K kecil ini adalah ya hanya sebatas level kemasuk akalan, kerasionalitasan gitu ya. Kemasuk akalan. Bukan jadi kebenaran K kecil itu ya masuk akalan. Kebiasaan dan kemasuk akalan. Jadi kebiasaan dan kemasuk akalan ya itu menjadi struktur. Menjadi struktur dari ego dan pikiran itu, dan itu membutuhkan welas asih ya, membutuhkan tingkat kesadaran welas asih ya. Dengan tingkat kesadaran welas asih, bukan welas asih sebagai apa ya, nilai, tapi ini mesti konteks kesadaran welas asih. Dengan konteks itu kita bisa melihat kebiasaan, kemasuk akalan itu sebagai struktur dari ego. Tidak. Jadi kita ini perlu kita biasakan untuk melihat sesuatu sebagai konteks ya, itu yang kurang. Yang kurang. Jadi melihat sesuatu dari konteks baru artinya itu kita melihat realitas baru, ya kan? Yang kita butuhkan itu adalah seperti yang tadi malam kita bahas di kelas sesama. Kok jadi kelas ngaji saya? Yang kita butuhkan itu realitas baru. Realitas baru, bukan kebiasaan baru, bukan apa istilahnya, bukan cara berpikir baru gitu, tapi realitas baru. Nah, ini yang tidak pernah kita dengar selama ini ya. Kita biasanya kalau
punya masalah, yang kita harapkan adalah kebiasaan baru. Ya kan? Kita berupaya untuk mempersingkat proses direduksi jadi kebiasaan baru. Akhirnya kan menjadi behaviorisme itu. Menjadi behaviorisme. Atau mungkin kalau ada krisis, kita selalu mencari perspektif baru, sudut pandang baru. Ya akhirnya kita ubah cara berpikirnya. Tapi yang jarang kita sadari bahwa sebelum kita berpikir, kita harus melihat dulu realitas itu ada apa enggak. Ya kan? Realitas itu hanya asumsi matematis atau benar-benar kenyataan gitu. Di situ Hawking melihat kelemahan kita, kelemahan pikiran kita. Dia tidak bisa membedakan mana kenyataan senyatanya, mana kenyataan yang diasumsikan. Diasumsikan sebagai kenyataan. Kata Hawking, kita gagal mengenali artefak intelektual kita sebagai apa ya? Jadi ini nih. Jadi dilema seorang manusia kini dan nanti adalah ia keliru mengidentifikasi artefak intelektualnya sendiri sebagai sebuah realitas. Bukan realitas, tidak ada realitasnya aslinya, tetapi diasumsikan sebagai realitas. Itu maksudnya kurang lebih ini ya. Dibaca-baca lagi buku Power Force-nya. Namun praduga buatan ini, jadi praduga, asumsi awal, semata-mata hanya produk dari persepsi yang berubah-ubah. Jawaban kurang tepat yang kita terima ini adalah konsekuensi langsung dari keterbatasan yang tersirat dari sudut pandang si penanya. Jadi kita terus-menerus disuruh mengubah sudut pandang. Ya berubah-ubah. Berubah-ubah. Ini tidak akan pernah selesai gitu. Itu yang terjadi pada filsafat kan gitu ya. Jadi posisinya kayak gini nih. Kan ada 3 level itu. Memahami realitas. Di dalam, ini kita pernah sering kita bahas ini ya. Artikel ini kalau di PCI kelasnya bocah muflihun. Di dalam, di atas, diliputi. Itu ini kelasnya bocah muflihun. Ini kan tentang cara melihat. Jadi ganti-ganti sudut sini, sudut sini, sudut sini, sudut sini. Ini cara melihat. Atau diliputi. Gitu ya. Nah, ini cara melihat. Cara melihat. Setelah melihat, baru berpikir. Jadi, masalahnya dalam dunia main pikiran, berpikir sama dengan melihat. Ya kan? Berpikir sama dengan melihat. Padahal itu
berbeda. Nah, itu dia kegagalan asumsi ya. Berpikir tidak sama dengan melihat. Kan gitu. Oke ya. Nah, kita itu tidak pernah melihat apapun, disuruh berpikir. Nah, itu problematik tersendiri. Jadi kita hanya berasumsi saja. Dari situlah kemudian kita tidak menjadi naturalis lagi itu ya. Berpikirnya tidak natural. Sudah dipengaruhi oleh asumsi-asumsi. Itu kan sama saja dengan kebiasaan ya. Sama saja dengan kebiasaan. Jadi kita tidak berpikir secara alkemis, tetapi kita berpikir secara algoritmik. Hanya algoritma, kan kebiasaan berpikir. Ya, kebiasaan. Nah, konteks welas asih itu melihat dari melampaui pikiran itu sendiri. Dia mesti melampaui. Nah, ini harus dilatihkan cara melihat ini. Bukan hanya jangan dilatihkan dulu, harus dioperasi dulu ini. Jadi kalau udah buta sejak awal, itu harus ganti mata. Ya. Atau kataraknya itu harus dibuka dulu. Kalau nggak dibuka, dia tidak akan pernah bisa di sini muter. Dia selalu melihat dengan mata yang lama gitu ya. Mirip cerita ini kan kebetulan di Semarang ada saudara-saudara saya dari Muna gitu ya. Jadi mereka curhat. Katanya selama ikut macam-macam lah titik balik perubahan, lab klinis, mereka kumpulin betul itu. Sudah 320 video lebih katanya. 320 video lebih mereka dengarkan itu kuliah. Tidak mampu mengubah cara mereka melihat realitas. Ya. Setelah satu kali kopdar, ngopi, langsung mampu melihat realitas gitu. Itu bedanya kalau mata belum terbuka. Dengan kalau yang sudah terbuka ini tahu dia enak ngikutin. Tapi kalau belum tuh ya khawatirnya seperti saudara-saudara saya di Muna sudah 320-an video. Kalau saya hitung-hitung, satu video 1 jam, ini sudah 3.200 jam. Ya kan? Komplain mereka. Mana katanya ujungnya? Kenapa kami nggak bisa melihat realitas yang lain? Ya, itu memang berbeda gitu ya. Soalnya ketika menonton, ketika kita mendengar, kita berpikir gitu. Kita berpikir. Padahal ketika membawakan kuliah, saya merenung, tidak berpikir. Merenung. Jadi, melihat kenyataan itu sendiri ya. Berbeda posisi. Satu dia berpikir, satu dia melihat. Dan dia mengikuti kuliah dengan pikiran. Nah, beda konteks. Beda posisi gitu ya. Lama.
Makanya memang membutuhkan mentoring sebenarnya. Mentoring itu fungsinya untuk memastikan dia bisa melihat, ya kan, kenyataan. Entah cepat atau lambat, pokoknya entah dia bisa langsung ke atas dulu, ya bisa melihat ke orang munafik, atau dia harus disuruh secara cepat melihat kegelapan itu dulu. Dia bisa langsung melihat kegelapan dulu, atau dia langsung melihat cahaya itu, baru kemudian cahaya tadi dia turunkan dalam kegelapan untuk membebaskan ingatan dirinya. Ada dua metode itu. Ada dua metode. Ya kan? Tapi dua-duanya itu membutuhkan panduan, itu dipandu. Bagaimana cahaya itu dikalibrasi untuk kegelapan tertentu, kan nggak bisa langsung dihantam begitu saja tanpa ada definisi. Jadi memang mentoring itu untuk sasarannya bisa melihat kenyataan, ya, bisa melihat kenyataan. Kalau dia tidak bisa melihat kenyataan, ya tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa berubah. Seperti itu. Kenyataan itu ada gelap, ada cahaya. Gelap, cahaya itu kemudian tampil di realitas tampak, tak tampak, peradaban, kan gitu ya. Jadi ini menggeser ini, ya kan, dari ini bawah 200, ini di bawah 500. Kalau di sini ini 600 ke atas nih, baru bisa melihat realitas itu secara utuh, ya, secara utuh. Nanti setelah ini ada lagi realitas yang lebih tinggi, ya, 700 ke atas itu proses untuk dari becoming menuju is, terus-menerus becoming is, tapi dalam cahaya. Becoming is, ya. 700-an ke atas. Jadi memperluas isnya, gitu ya. Memperluas konteks is. Misalnya dari Ar-Rojak, lalu Al-Fatah, lalu Al-Wahhab, ya perluas itu. Keisannya itu terus-menerus diperluas. 700 ke atas kan gitu. Babnya. Oke. Oke, saya kira itu ya. Saya kira itu. Jadi teman-teman, tapi memang kalau dari di bawah 200 ke sini, ke menuju 200 ke atas itu, memang kuliah begini efektif karena dia mampu melihat dari sudut pandang lain. Tapi kalau sudah 200-an itu kemudian tuh menjadi jenuh, diulang-ulangi lagi. Ya memang karena bab jiwanya itu harusnya melihat realitas yang lebih besar gitu. Melihat realitas yang lebih besar. Yang ini sudah butuh mentoring. Yang 400, 200-an ke atas lah. Belajarnya itu kalau kayak begini ini nanti dia jenuh. Aku sudah tahu ini. Iya, karena memang bab jiwanya itu di sini, gitu, naik ke sini. Jadi kuliah semacam ini itu efektif bagi yang katakan itu di bawah 400-an. Gitu. Karena dia melihat sudut pandang baru yang kayak gini nih. Oh, ternyata bisa di sini juga ya.
Oh, bisa di sini ya. Oh, bisa di sini. Oh, bisa di sini ya. Dia bisa melihat dari 6 sisi. Oh, begitu cara melihatnya. Tapi kalau udah selesai 6 sisi, dia berulang. Sudah 6 sisi dia melihat, dari 6 sisi, tapi tidak tuntas hidupnya. Itu butuh dia tidak melihat dari sisi itu, tapi dia harus melihat dari posisi meliputi. Jadi ini mempelajari kesadaran itu memang nggak bisa disamain gitu. Mungkin kebutuhannya yang kemarin itu dari sini ke sini, ya toh. Kalau sudah selesai, ya lanjut dari sini ke sini gitu. Jadi dia progresif. Oke, saya kira itu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin lebih dalam ya, mempelajari kesadaran atau memperluas konteks, bisa mengikuti mentoring TLOC yang bulan ini insya Allah tanggal 22 sampai 24 besok. Para teman-teman yang sudah mengikuti MTLOC, alumni, nanti jam 9 kita ada kamisan ya. Terima kasih, tunggu di kelas sebelah. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.